Kolonialisme berasal dari bahasa Latin, yakni colonus, yang berarti petani. Imperialisme berasal dari bahasa Latin, yakni imperium, yang berarti memerintah. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Jadi, kolonialisme secara sederhana dapat disebut penjajahan. Kolonialisme terjadi karena suatu negara yang ingin melakukan kolonialisme tidak memiliki kekayaan bumi yang dibutuhkan. Kolonialisme didukung oleh militer dari penjajah yang memiliki kekuatan untuk menundukkan negara jajahan, sehingga kekuasaan penjajah menjadi lebih lama. Faktor utama, yaitu adanya prospek ekonomi di dunia timur, serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi politik Eropa pada waktu itu. 1. Faktor Konstantinopel. Pada waktu itu, Konstantinopel adalah kota pusat perdagangan barang-barang berharga dari dunia timur, seperti emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutra. Dalam perkembangannya, bangsa-bangsa barat, terutama Portugis, merasa bahwa keuntungan dari perdagangan akan bertambah besar jika berdagang langsung dengan sumbernya. Hal inilah yang melahirkan serangkaian eksplorasi, ekspedisi, dan penjelajahan ke dunia timur. 2. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal serta besarnya volume perdagangan global. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17 dan dianut oleh banyak negara di Eropa termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Awalnya mereka berdagang dengan sesama bangsa Eropa, lambat laun mereka mengarahkan perhatian keluar Eropa. Satu sama lain bersaing mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Dalam perkembangannya, cengkeh dan pala menjadi komoditas primadona melebihi emas. Orang Eropa pun beramai-ramai ke Nusantara. B. Gospel menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya sangat taat terhadap Paus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Taat kepada Paus pun dalam hal yang terkait dengan politik identik dengan taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya salah satu misi penjajahan Portugis ini adalah menyebarkan agama Nasrani. C. Glory mencapai kejayaan sebagai bangsa. Penjelajahan samudra juga dilatar belakangi semangat untuk mencapai kejayaan bangsa. Di tempat-tempat baru yang diduduki, Portugis menancapkan patrao, suatu batu prasasti berukuran besar yang berlambang kerajaan Portugal. Patrao menyimbolkan dua hal. Yang pertama, tercapainya perjanjian kerjasama dengan penguasa setempat, dan yang kedua, wilayah yang dipasangi patrao dikuasai dan dilindungi oleh Portugis. Faktor-faktor pendukung kolonialisme dan imperialisme barat yaitu yang pertama, adanya penemuan baru dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karvel. Ketika penjelajahan samudra dimulai, Eropa menikmati yang disebut abad penemuan. Jatuhnya Konstantinopel menginspirasi abad penemuan. Faktor pendukung nomor 2 yaitu idealisme pribadi. Penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat memancing rasa penasaran para penjajah. Hal tersebut diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo tahun 1271 sampai 1292. Kemudian disatukan dalam buku berjudul The Travel of Marco Polo atau The Million. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran dunia timur, termasuk Asia Timur, Persia, Tiongkok, dan Indonesia. Buku ini terbit pertama kali tahun 1477. Faktor pendukung nomor 3 yaitu Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Ottoman pada tahun 1453.
Konstantinopel adalah peristiwa jatuhnya ibu kota Romawi Timur oleh Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Pada saat itu, satu-satunya akses pedagang Eropa melalui darat ke Asia terputus. Hal ini mempengaruhi ekonomi Eropa, termasuk Portugis. Oleh karena itu, bangsa Barat berusaha keras mencari sumber dan rute baru untuk mendapatkan rempah-rempah. Hal ini dikenal dengan sebutan era penjajahan samudra. Pada 1488, Bartolomeu Dias berlayar menyusuri pantai barat Afrika. Dias bermaksud terus berlayar sampai ke India, tapi karena awak kapalnya enggan melanjutkan perjalanan, Dias terpaksa balik arah. Dalam pelayaran pulang, ia berlabuh di sebuah tanjung bebatuan. Kemudian Raja John II menamai tanjung itu Tanjung Harapan, karena tanjung tersebut dinilai membawa harapan besar bagi bangsa Portugis. Ekspedisi Portugis ke India baru terwujud pada 1497 di bawah pimpinan Vasco da Gama.